Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini saya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya dapat menyampaikan beberapa hal yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apakah Bapak Ibu sudah paham mengenai pentingnya pensertifikatan tanah wakaf? Namun, sebelum membahas mengenai pensertifikatan tanah wakaf, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai pengertian-pengertian berikut ini. Pertama, mari kita bahas mengenai wakaf. Wakaf sendiri merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lalu ada wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Syarat wakif yang pertama dewasa, kedua berakal sehat, ketiga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, keempat pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Tugas nazir yaitu mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. Berikut adalah syarat nazir. Yang pertama, warga negara Indonesia, kedua beragama Islam, ketiga dewasa, keempat amanah, kelima mampu secara jasmani dan rohani, keenam tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Subjek nazir ada tiga. Yang pertama adalah perorangan, yang kedua adalah badan hukum, yang ketiga adalah organisasi. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya di hadapan PPAIW disaksikan oleh dua orang saksi. Setelah dilakukan ikrar wakaf, maka dibuatlah akta ikrar wakaf atau AIW, yaitu bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Selanjutnya, akta pengganti akta ikrar wakaf atau APAIW adalah akta pengganti dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf, sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk atau qarinah dan dua orang saksi, serta akta ikrar wakaf tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Kemudian, pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat akta ikrar wakaf. Dan terakhir adalah sertifikat tanah wakaf adalah surat tanda bukti hak tanah wakaf. Kembali ke topik utama, mengapa tanah wakaf perlu untuk disertifikatkan? Yaitu karena pertama, memberikan kepastian hukum, kedua, mengamankan aset harta benda wakaf, ketiga, menghindarkan dari konflik pertanahan, keempat, menghindarkan dari mafia tanah. Dampak yang akan terjadi apabila tanah wakaf tidak disertifikatkan. Tanah wakaf akan rawan terhadap risiko sengketa. Tanah wakaf rawan penyerobotan baik dari ahli waris maupun pihak lain. Tanah wakaf dapat berisiko dijual, dijaminkan, dan dialihkan ke pihak lain. Serta tanah wakaf dapat disita oleh pihak yang berwenang. Tanah yang dapat disertifikatkan yaitu tanah yang telah dilekati hak atas tanah atau telah bersertifikat, kemudian tanah yang belum dilekati hak atas tanah atau tanah negara atau letter C. Apabila tanah wakaf yang telah memiliki hak atas tanah diwakafkan sebagian, perlu dilakukan pengukuran untuk pemecahan atau pemisahan sertifikat. Pemecahan atau pemisahan sertifikat kemudian dibuatkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat tanah wakaf atas nama nazir. Dalam rangka pemecahan atau pemisahan tanah, wakif atau nazir perlu menunjukkan batas-batas bidang tanahnya. Sebelum membicarakan mengenai mekanisme pensertifikatan tanah wakaf, mari kita perhatikan terlebih dahulu yang tergolong di pra-pensertifikatan tanah wakaf.
Yang pertama, wakif, nazir, dan saksi-saksi menyiapkan KTP. Kedua, wakif menyiapkan KK, PBB, dan dokumen kepemilikan tanah. Ketiga, membuat surat pernyataan persetujuan wakaf dari suami atau istri dan anak. Keempat, nazir mengisi formulir yang disediakan oleh BPN. Kelurahan yang pertama membuat surat keterangan penguasaan fisik dan tidak sengketa atas tanah negara. Kedua, membuat kutipan C atau tanah bekas milik adat. Tiga, membuat pengantar surat keterangan kematian. Yang keempat, membuat surat keterangan waris atau SKW. PPAIW atau KUA yang pertama meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf. Yang kedua, membuat ikrar wakaf, akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan pengesahan nazir. Yang ketiga, membuat surat pengantar ke Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Pertanahan atau BPN. Badan Wakaf Indonesia atau BPI yang pertama membuat tanda bukti pendaftaran nazir. Yang kedua, membuat surat keputusan perubahan nazir. Apabila tanah wakaf telah bersertifikat, maka Kantor Pertanahan yang pertama mengecek sertifikat yang akan diwakafkan, apakah ada catatan, blokir, hak tanggungan, sita, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan validasi atas sertifikat. Dan ketiga, pengukuran dalam rangka penerbitan peta bidang tanah dan pengukuran dalam rangka pemecahan atau pemisahan apabila tanah yang diwakafkan hanya sebagian. Sedangkan apabila tanah wakaf belum bersertifikat, maka Kantor Pertanahan yang pertama melakukan pengukuran. Kedua, peninjauan lapangan oleh panitia A dan membuat risalah penelitian tanah wakaf. Dan yang ketiga, membuat surat keputusan penegasan hak atas tanah wakaf. Mekanisme pensertifikatan tanah wakaf. Wakif, nazir, dan 2 orang saksi ke KUA untuk melakukan ikrar wakaf dengan membawa dokumen yang lengkap. Setelah melakukan ikrar wakaf, maka PPAIW memberikan dokumen ikrar wakaf, akta ikrar wakaf, dan pengesahan nazir, serta memberikan surat pengantar ke BWI untuk mengurus tanda daftar nazir. Setelah memperoleh tanda daftar nazir dari BWI, maka nazir membawa dokumen yang lengkap tersebut ke Kantor Pertanahan atau BPN. Yang harus dibawa ke Kantor Pertanahan: A. Sertifikat asli apabila sudah ada sertifikat hak atas tanah atau alas hak berupa letter C atau tanah negara apabila belum ada sertifikat hak atas tanah. B. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa perkara, sitaan, dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh lurah apabila belum bersertifikat. C. Surat pernyataan wakaf dari pemilik tanah yang disetujui suami atau istri dan anak. D. Ikrar wakaf, akta ikrar wakaf, pengesahan nazir, dan surat mengantar ke BPN yang dijadikan satu bundle. E. Fotokopi legalisir SPPT PBB dan pelunasannya. F. Tanda daftar nazir dari BWI. Apabila nazir organisasi, maka harus membawa salinan akta pendirian, akta perubahan, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, pengesahan, susunan pengurus, dan pengurus yang mewakili. Apabila nazir badan hukum, maka harus membawa salinan akta pendirian, akta perubahan, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, surat keputusan Kemenkumham yang dilegalisir oleh notaris, kemudian susunan pengurus dan program kerja. Surat pernyataan tentang harta terpisah dari organisasi atau badan hukum dan bersedia untuk diaudit oleh pejabat yang berwenang. Semua berkas harus asli dan 1 fotokopi legalisir. Proses pensertifikatan tanah wakaf di Kantor Pertanahan. Berikut adalah proses pensertifikatan tanah wakaf yang sebelumnya belum ada sertifikat hak atas tanah. Setelah pemohon mengisi formulir serta surat persetujuan wakaf dan menyerahkan semua dokumen secara lengkap, berikut adalah proses selanjutnya. Petugas mengukur dan memetakan bidang tanah yang dimohon. Apabila tidak ada masalah, maka terbit peta bidang tanah. Selanjutnya, dilakukan cek lapangan oleh panitia A yang menghasilkan risalah dan surat keputusan penegasan tanah wakaf.
Dari hasil tersebut didaftarkan untuk cetak buku tanah dan surat ukur. Proses selanjutnya adalah cetak sertifikat. Dan proses terakhir adalah penyerahan sertifikat kepada nazir. Berikut adalah proses pensertifikatan tanah wakaf yang sebelumnya sudah ada sertifikat hak atas tanah. Pemohon mengisi formulir serta surat persetujuan wakaf dan menyerahkan semua dokumen secara lengkap. Berikut adalah tahapannya. Petugas melakukan cek validasi dari dokumen yang sudah masuk. Kemudian, petugas memproses peralihan haknya menjadi hak wakaf atas nama nazir. Dan proses terakhir adalah penyerahan sertifikat kepada nazir. Segala biaya pendaftaran sertifikat tanah wakaf adalah Rp0, kecuali dalam prapensertifikatan tanah wakaf, wakif hanya akan mewakafkan sebagian tanahnya, maka harus membayar proses pemecahan tanah tersebut terlebih dahulu. Berikut adalah testimoni dari salah satu pemohon atau nazir yang melakukan pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darwanta mewakili nazir dari Mushola Miftahul Ulum yang berada di RT 3 RW 1 Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kami sampaikan kepada BPN Kota Semarang dan KUA Kecamatan Pedurungan serta BWI Kota Semarang yang telah membantu proses penyertifikatan tanah wakaf kami dengan proses yang sangat mudah, cepat, dan gratis. Yang kedua, kami mengajak kepada nazir yang tanahnya belum bersertifikat wakaf agar segera mendaftarkan tanahnya di BPN Kota Semarang. Demikian ucapan kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukir dan ini Pak Wagiman, perwakilan dari Nazir LPK atau TPK Nur Falah, Kelurahan Ngalian, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Terima kasih kepada BPN yang telah membuatkan sertifikat wakaf TPK kami yang berjalan dengan mudah, lancar, dan cepat, juga gratis. Terima kasih kepada BPN sekali lagi dan semua pihak yang telah membantu proses pembuatan sertifikat wakaf TPK Nur Falah. Kepada nazir-nazir yang tanah wakafnya belum sertifikat, monggo silahkan disertifikatkan di BPN Kota Semarang yang sangat mudah, cepat, dan gratis. Syaratnya yaitu diurus sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beberapa informasi telah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.